Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2 hari lagi, tepat hari Selasa ini, kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Sebagai warga negara, sekaligus sebagai warga gereja, kita sangat-sangat menyambutnya dengan ungkapan syukur atas kemenangan bangsa kita dalam perjuangan untuk merdeka dan berjuang untuk melawan segala bentuk penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang kemerdekaan, saya pikir kita semua tahu artinya. Kemerdekaan berarti bebas, berarti lepas, atau tidak terjajah lagi. Atau dengan kata lain, ketika kita merdeka, berarti kita tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang lain, tetapi kita sungguh-sungguh benar-benar berdiri sendiri. Memang saat ini dunia dan bangsa kita Indonesia, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat dengan pandemi COVID-19, sehingga begitu banyak orang yang merasa khawatir, bahkan mengalami pergumulan yang sangat berat. Bahkan ada orang yang memang betul-betul ekonominya begitu menurun. Mungkin juga itu terlihat dalam setiap keluarga, bahkan mungkin dari kita pun sebagai jemaat Tuhan merasakannya. Namun sebagai warga gereja, namun sebagai warga Kristen yang sekaligus sebagai yang setia akan Kristus, kita akan tetap menyambut
kemerdekaan ini sebagai anugerah kebenaran agung Allah bagi bangsa kita. Satu pertanyaan yang mendasar, apakah memang sungguh-sungguh kita sudah merdeka dengan sesungguhnya? Tragisnya ibu bapak, di bumi yang kita huni ini, di negeri yang memang sudah merdeka ini, sering ketidakpastian muncul ke permukaan, sehingga sekali lagi muncul pertanyaan, sudahkah kita merdeka? Di bumi yang kita diami ini banyak ketidakpastian yang memang bisa mengakibatkan atau melahirkan ketakutan. Sampai sekarang ketidakpastian di lingkar hukum yang walaupun seringkali dijamin oleh para petinggi bangsa, namun tidak demikian dalam kenyataannya. Tidak sedikit orang pencari keadilan ada yang kecewa karena kalah, sekalipun mereka ada di jalur yang benar, di jalur yang adil. Sering kita dengar bahwa memang lalu lintas uang tak terdeteksi. Sudah bukan rahasia umum lagi, sering uang menjadi penentu keputusan hukum. Sampai sekarang fakta seperti ini masih terus. Ibu bapak yang terkasih, yang paling menyakitkan adalah ketidakpastian daripada hak-hak orang-orang kecil. Kadang-kadang masih ada terlihat penindasan terhadap orang-orang, golongan-golongan, kelompok-kelompok minoritas. Yang walaupun sebenarnya istilah minoritas mestinya ini tidak pas di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang sudah satu, negara yang sudah satu, dengan bahasa kita yang sudah satu, sebagaimana yang tertuang di dalam semangat Sumpah Pemuda. Seharusnya istilah mayoritas dan minoritas tidak akan ada muncul. Namun ibu bapak yang terkasih, dalam kenyataan sering terlihat ada arogansi, tindak kekerasan, ketidakadilan terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang lemah, bahkan terhadap orang-orang yang minoritas. Ibu bapak yang terkasih, di sini kita lihat lagi-lagi hukum sering tidak mampu tampil menjadi pengadil yang adil. Sekali lagi, sering tampil hukum tidak tampil menjadi pengadil yang adil. Di sisi hukum malah sering ada bermain mata. Untuk itu sebenarnya sekali lagi kita pantas untuk bertanya, sudahkah kita merdeka? Berbicara di dalam konteks politik, tentu saja kita sudah merdeka. Saya pikir kita setuju itu, kalau memang kita menilik dalam konteks politiknya. Darah merah para pahlawan kita telah memberi kemerdekaan. Darah mereka tak sia-sia mengusir para penjajah, sekalipun mungkin hati mereka tersayat pada kenyataan pahit hidup daripada anak-anak bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih, di situasi ini tepat sekali kata Yesus kepada orang Yahudi di dalam perikop khotbah ini. Orang Yahudi merasa dirinya sebagai orang yang merdeka. Mereka sungguh-sungguh bangga sebagai ciri khas sebagai orang-orang Yahudi. Mereka menganggap sebagai orang-orang benar. Mereka merasakan keturunan Abraham yang beriman. Bahkan mereka berkata dalam perikop ini, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu kata mereka.
Sekalipun mereka lupa bahwa mereka pernah diperbudak di Mesir. Mereka pernah terbuang ke Babel. Bahkan pada saat itu dalam penjajahan Romawi mereka juga mengalaminya. Yahudi merasa bukan kaum terjajah. Ibu bapak yang terkasih, sebenarnya kesombongan mereka telah menutup rapat tentang melihat fakta yang sesungguhnya. Karena mereka merasa mereka menganggap paling rohani dan yang lain itu sangat-sangat hina. Bahkan di dalam perikop ini yang paling tragis apa yang kita lihat, di depan Yesus sang kebenaran itu mereka tetap merasa benar. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka belum merdeka karena hidup mereka masih diperhamba, diperbudak oleh dosa. Karena memang tidak benar orang-orang yang merdeka secara teologis kalau memang masih selalu diperhamba oleh dosa. Dan memang dosa mereka adalah karena apa? Mereka sungguh-sungguh menolak Yesus. Menolak Yesus berarti menolak kebenaran itu sendiri. Ibu bapak yang terkasih, dalam perikop ini jelas dikatakan bahwa memang Kristus yang memerdekakan kita. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya ada di dalam Dia. Coba kita lihat ada beberapa hal stasiun untuk melihat kemerdekaan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus bagi anak-anak Tuhan. Pertama, orang yang merdeka adalah ketika kita tidak mau diperhamba, tidak mau diperbudak oleh dosa. Karena apa? Kuasa dosa selalu menindas, selalu menginjak-injak, selalu mau menyiksa, selalu mau merusak, bahkan menghancurkan kehidupan. Memang itu hebatnya. Kalau setiap orang selalu diperhamba oleh dosa, dosa pada dasarnya adalah mematikan. Orang yang diperhamba dosa tidak bisa menentukan arah hidupnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kegelapan dosa menjadikan kita bisa buta dan tak berdaya. Dan memang inilah keterjajahan yang paling mengerikan. Kalau setiap orang masih mau untuk diperhamba oleh dosa, berarti hidupnya belum benar-benar menerima kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Yang kedua, kita sungguh-sungguh merdeka jika kita tetap tinggal di dalam firman Allah. Jika kita telah mendengar, jika kita telah memahami pengajaran Yesus, dan memang kita sungguh-sungguh percaya padanya, maka kita telah hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah sebenarnya telah memerdekakan kita. Jelas di dalam firman ini dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Jika Kristus telah memerdekakan kita, maka sebenarnya bahwa kita benar-benar orang yang sudah merdeka. Kebenaran yang memerdekakan kita itu kita temukan di dalam diri Yesus. Setiap orang yang memiliki kebenaran adalah orang yang merdeka. Tidak ada lagi yang dapat menjajah dan memperhamba dirinya. Ibu bapak yang terkasih, sebagai orang yang merdeka, kita hidup bebas dalam kekayaan kemurahan
Allah. Kita hidup bebas untuk berkarya. Kita hidup bebas untuk berinovasi. Kita hidup bebas untuk berkreasi. Kita hidup bebas untuk mengasihi sesama manusia. Kita hidup bebas untuk melayani siapapun. Dan kita hidup bebas untuk memberi. Bahkan bebas untuk berbuat baik. Itulah sebenarnya kemerdekaan sesungguhnya. Kalau ada kebebasan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berkecamuk, ketika banyak orang yang masih terpapar, yang walaupun belakangan ini sudah mulai menurun, dan selalu menanti pelayanan dan perbuatan baik, mari kita hadir membawa sukacita, membawa harapan, membawa semangat, membawa keceriaan, membawa doa dan cinta kasih dan perbuatan-perbuatan baik terhadap mereka yang terpapar. Karena ini benar-benar bisa menyembuhkan hidup mereka, bahkan memerdekakan kehidupan mereka. Saya pikir kita pasti bisa, karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Ketika kita sudah dimerdekakan Kristus, berarti kita selalu membawa, paling tidak di negara kita yang kita cintai ini, kita selalu hidup di dalam keadilan. Kita selalu hidup untuk melakukan yang terbaik. Bahkan kita akan selalu hidup untuk mengasihi setiap orang, bagaimanapun harkat kehidupannya. Ketika perbuatan-perbuatan seperti itu telah kita lakukan, berarti kita telah ikut menjadi anak-anak bangsa dan anak-anak warga gereja yang sungguh sudah dimerdekakan Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati bangsa kita Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia hari Selasa ini. Semoga Kristus Yesus mendiami, bahkan menuntun seluruh kehidupan kita dan bangsa kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah menyemangati hidup kami untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk tidak mau lagi diperhamba dan diperbudak oleh dosa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap tinggal dan selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, cinta kasih daripada Tuhan di dunia yang kami diami ini, di bumi yang kami diami ini. Biarlah kami selalu membawa semangat, keceriaan, sukacita, doa, cinta kasih dan perbuatan-perbuatan nyata bagi setiap kehidupan kami, kehidupan manusia, terkhusus kepada orang-orang yang termarginal, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan orang-orang yang terpapar karena pandemi COVID-19. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat Tuhan untuk selalu memberikan kehidupan bagi setiap manusia. Berkati kami, berkati seluruh umat Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada dan terus ada mendiami kehidupan kami ketika kami beraktivitas, ketika kami berjalan, ketika kami bekerja, ketika kami bertindak. Biarlah Tuhan penuntun hidup kami sehingga kami benar-benar
selalu membuahkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang selalu ada mendiami setiap kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuhnya. Berikan Tuhan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, agar mereka sungguh-sungguh mengalami kehidupan baru, kekuatan baru, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.